harus melihat optimisnya itu adalah spirit bahwa pemerintah itu akan membangun IKN juga di sini. Betul. Terlepas dari IKN sendiri gitu ya teman-teman ya. Kalau kita melihat data statistiknya sendiri, Kalimantan Timur gitu ya, khususnya Kalimantan Timur itu penyumbang 52% gitu ya untuk potensi sebagai provinsi dengan berkontribusi pada seluruh Kalimantan gitu. Iya. Itu yang pertama gitu. Jadi secara source pendapatannya sendiri itu di Kalimantan Timur untuk menopang daripada seluruh Kalimantan gitu ya. 52% dari Kaltim. Di Kalimantan Timur di Kalimantan itu disuplai oleh Kalimantan Timur. Kalimantan itu sendiri. Timur. Jadi kebayang ya potensinya tuh sudah sangat sebesar itu gitu. Iya. Itu sebelum adanya si IKN ini sendiri gitu. Apalagi dengan adanya si IKN ini nanti gitu ya teman-teman ya. Ini justru peluangnya juga semakin besar gitu, lebih besar lagi gitu. Dan kalau kita lanjut gitu ya dari sini. Nah, sebenarnya tren yang kita lihat di sini itu adalah bahwa tren lapangan usaha itu mengalami kenaikan gitu ya teman-teman ya, yang cukup signifikan juga gitu ya. Dan kalau di chart yang sebelah kiri gitu dari data 2022 2003 gitu ya, itu paling tinggi itu adalah sektor perdagangan gitu ya teman-teman ya. Jadi kelihatan bahwa tren positifnya itu juga terlihat dari sini gitu teman-teman. Kemudian juga apa sih mendorong daripada sektor perdagangan itu sendiri gitu ya yang menguat ya teman-teman. Itu ternyata ada dua bisnis yang cukup menguat di sini, yaitu adalah bisnis barang budaya gitu ya, dan kemudian pariwisata gitu, rekreasi. Dan seperti yang kita ketahui kan, kalau potensi rekreasi gitu ya di Kalimantan Timur ini sendiri gitu masih cukup kurang. Saya lihat gitu Iya, Pak. betul, pariwisatanya. Iya gitu kan, kalau kita lihat orang jalan-jalan ke sini healing kemana? Ke Pulau Jawa gitu kan. Iya. Pengen healingnya ke sana. Tapi begitu pun ada tempat wisata yang langsung booming, tiba-tiba langsung diliput oleh teman-teman KML di sini tanpa diminta gitu. Tanpa diminta mereka akan meliput. Oh ini ada tempat wisata baru gitu ya, ayo jalan. Oh ini ada tempat kuliner baru, ada aksesoris baru dan lain sebagainya gitu ya. Itu sekarang potensinya memang sebesar itu gitu di sini gitu. Mungkin nextnya bisa dilihatin juga. Nah, di sini juga terlihat gitu ya tren untuk dari data perdagangan gitu ya teman-teman ya, dan itu berkontribusi 5,6%, di mana peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan pada triwulan 2023 itu juga diikuti dengan arus pertumbuhan kreditnya juga gitu teman-teman gitu. Nextnya. Nah, ini juga kaitannya nih nanti dengan Pak Hengki dan Pak Hari yang bisa ngejawab nih, bahwa penyaluran pertumbuhan kredit UMKM di Kaltim itu juga meningkat gitu, yang bersumber dari pertumbuhan kredit usaha dan investasi gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa spirit ya, satu spirit, dua juga iklimnya itu sangat mendukung banget di sini. Ya, jadi dari di Kalimantan Timur ini sendiri itu sangat-sangat potensial. Data dari pertumbuhan marketnya, pertumbuhan kredit UMKM-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya kapan nih waktunya gitu, sekarang ini iklim yang sudah sangat kondusif gitu ya, iklim sangat yang kondusif untuk kita mulai dari sekarang gitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Kalau kita ngomong 5 tahun ke belakang gitu ya teman-teman ya, data dari riset sendiri itu apakah sekarang bisnis itu susah? Masih susah, tapi ada tapinya gitu ya, dibanding 5 tahun ke belakang sekarang ini jauh lebih mudah gitu. Kenapa? Satu ya dari segi perizinan itu juga dipermudah gitu. Dari segi permodalan gitu itu juga dipermudah. Sekarang sudah banyak saluran-saluran pembiayaan termasuk Bank Sampurna di sini memberikan kemudahan gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya juga kalau kita mau cari barang gitu ya, itu tidak susah seperti 5-10 tahun ke belakang. Kita kayak mencari siapa sih supplier yang bisa ngebuat aksesoris barang A gitu ya. Itu dulu susah banget. Sekarang tuh tinggal buka TikTok, tinggal buka dari Google dan lain sebagainya, itu udah ketemu gitu ya. Jadi tidak sesusah itu. Pengen belajar katakanlah kuliner kekinian, masakan kekinian yang paling enak dan lain sebagainya, itu tidak perlu lagi kursus gitu ya. Cukup dengan buka video dan lain sebagainya, itu sudah banyak bisa kita lakukan gitu ya. Jadi this is the time, this is the golden moment ya kan bagi teman-teman semua untuk memanfaatkan momentum ini gitu. Wah, luar biasa sekali. Ini di tahun 2012 dan visi misi Bank Sampurna cuma satu, gimana mensejahterakan rakyat banyak. Sehingga memang fokusnya Bank Sampurna selalu UMKM dari awal ya. Sebelum saya nanti masuk ke Kaltim ya, saya secara general kita UMKM dan kita sekarang ada 21 cabang di seluruh kota, termasuk di Papua aja kita ada, ya. Jadi memang banyak orang yang bilang, aduh ke Papua ngapain gitu kan ada bisnis. Kita di Papua aja, ya.
nggak banyak orang ada yang mau, walaupun itu nggak mudah. Tetapi memang fokus kita selalu tidak berubah, sudah dari Kameranya 2012 Sony itu dia. selalu UMKM. Kameranya Sony, dan Nah. kalau yang di atas lagi tuh yang 7 jutaan. Kita Itu banyak Leica. sekali melakukan Leica itu kerjasama bagus lagi ya. dengan Lebih bagus koperasi lagi. lokal, ya, Filmnya bagus juga. kemitraan, dan kita Kalau ini kan membantu terbukti, aku kebanyakan nggak sendiri. bekerja sama dengan pasar-pasar. Kalau yang 7 juta itu. Iya, aku ambil cicilan. Kita tahu UMKM seperti tadi Pak kali Malta kan bilang. gratis kali. Kita setuju banget dengan pandangan Pak Malta. Indonesia itu atau Pak Jokowi juga bilang Indonesia kayak gini kan? harus Dia ada kayak betul-betul anu, mempunyai harisan, ya, fondasi kayak gitu. dari UMKM yang kuat. Selama UMKM kita kuat, Di Erapon dulu anu ya, mau ambil. apapun yang terjadi di global, ekonomi Indonesia pasti bisa bertahan. Pasti bisa bertahan. Sehingga memang itu menjadi salah satu fondasinya. Nah, dengan melihat begitu, kita banyak sekali uang sampurna untuk mengembangkan UMKM ini kita bermitra. Kita juga bukan hanya cari duit ya. Kita banyak sekali memberikan financial literacy kepada para UKM. Yang kita hadapi di lapangan UKM itu tidak mudah sebetulnya. Banyak sekali UMKM itu tidak begitu mengenal financial literacy-nya. Sehingga kita betul-betul di beberapa kota ya, kita udah pastilah kalau kita hanya kerja sendiri nggak bisa. Ini harus kerjasama dengan private, public, sama government ya, sama-sama melakukan edukasi. Dan kita banyak sekali melakukan CSR untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu, pada para pedagang UMKM, warung ya, gimana mereka bisa mengelola keuangannya, itu satu. Kedua, kita juga kadang-kadang memberikan mereka training gimana supaya bisnisnya mereka, kan sebetulnya banyak sekali kalau kita lihat UMKM kita kerajinan bagus-bagus ya, tetapi kekurangannya cuma satu, mereka tidak bisa marketing ya, sehingga hanya ya di lokasi itu aja gitu kan. Nah itu juga kita membantu dengan gimana kerjasama dengan pemain-pemain yang bisa mempromosikan, apalagi sekarang udah ada teknologi ya, jadi lewat e-commerce lah yang mana. Kita juga ada strategi partner kita juga memberikan untuk pelatihan lah ya, jadi banyak sekali yang kita lakukan. Nah apa yang kita lakukan di Kaltim? Memang kita di Kaltim, di Samarinda kita ada, di Balikpapan ada, di Pontianak ada, jadi hampir seluruh Kalimantan kita ada cabangnya ya. Dan di sini pun justru kita mendorong banyak, kadang-kadang saya datang, mungkin saya juga baru pertama kali nih datang ke Samarinda ya, saya lihat potensinya luar biasa sebetulnya. Nah tinggal gimana kita mengembangkan UMKM kita di Kaltim. Dan saya melihat ini ada potensi, ada Pak Hari Kuendra nanti bisa menjelaskan, dia sebagai regional head yang bagian timur ya, gimana kita salah satu yang kita lakukan Sampurna Mobile Banking ini kita bikin show today ya. Kenapa banyak orang bilang saya nggak tahu ada Bank Sampurna ya, sehingga memang inilah salah satu kita melakukan promosi mengenalkan ini loh Bank Sampurna ya. Dan kita pun seperti tadi saya di awal, kita hanya ada 21 cabang di seluruh Indonesia, jadi emang tidak banyak, tetapi kita lebih bermain ke teknologi digital ya, sehingga banyak orang lebih baik daripada datang ke cabang tinggal takon, saya suruh orang kita yang samperin ke rumah, kan lebih enak kan. Saya yang jemput bola, nggak usah bolanya datang, saya yang datang ke sana gitu. Nah sehingga Nasabah kita jemput bolanya, kita langsung datangi, jadi benar-benar kita ajarkan. Jadi kalau misalnya dari Pak Malta menyebutkan Kaltim, Pak Hengki menyebutkan secara nasional UMKM yang sudah dikelola oleh Bank Sahabat Sampurna Samarinda dalam 1 tahun terakhir, bagaimana perkembangannya Pak? Ya, terima kasih Pak Cica. Sekilas simulasi dulu mengenai area saya. Seperti Pak yang dibilang tadi bahwa saya membawai Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Secara portofolio, Pak Hiki bilang fokus kami BSS itu adalah di UMKM, dan itu konsisten dari pertama kita berdiri sampai hari ini. Kita nggak pernah keluar dengan dari namanya UKM. Nah, untuk portofolio kami di Indonesia Timur, di IS itu secara all dengan mitra itu hampir 2,5 triliun. Oh, ya.
Jadi Pak Malta cukup kontribusi ya Bank Sampurna dengan mitra Indonesia Timur dari Kalimantan, Sulawesi maupun Papua itu 2,5 triliun Pak. Nah, challenge kami seperti hari ini sebenarnya salah satu ide dari Presmen untuk tidak terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Makanya hari ini Bank Sampurna untuk acara hari ini diadakan di Samarinda. Artinya kita tidak selalu pilih ini kota Makassar, ini Pontianak. Kita beralih sekarang ke Samarinda. Kenapa? Karena challenge kita di Samarinda secara portofolio UKM-nya masih kecil, terus terang. Dari 1.000 nasabah funding dan lending itu baru 20% Pak untuk UMKM kami, ya. Dan secara nilainya itu sekitar 45 miliar. Nah, salah satu hari ini yang kami lakukan dengan adanya Sampurna Mobile Banking digital, mudah-mudahan harapan kami edukasi seperti mengadakan acara ini di mall, masyarakat Samarinda bisa mengetahui keberadaan Bank Sampurna. Ini Bank Sampurna konsisten dengan UKM-nya. Belum sebanyak seperti kita lihat di Pulau Jawa. Kalaupun misalnya ya teman-teman ya, katakanlah teman-teman pengen bersaing gitu ya, katakanlah kita sesama Pulau Jawa versus kita punya sendiri di Kalimantan, sebenarnya masih cuan untuk yang ada di Kalimantan. Kenapa? Karena beban ongkos kirimnya tuh Pak masih lebih tinggi. Sebagai contoh gitu ya, misalnya katakanlah teman-teman jual produk fashion gitu ya, produk fashion di sini harga 100.000, mungkin di Jawa harganya bisa separuh harga, tapi orang jadi mikir karena ongkirnya aja kita cek di online itu sudah berapa puluh ribu, sehingga peluangnya itu besar. Kadang lebih mahal ongkir daripada barangnya. Jadi banyak elemen-elemen faktor di situ gitu ya. Jadi this is the golden moment-nya itu pas banget gitu. Satu, daya beli masyarakatnya juga lagi bagus, ya kan? Dua juga kalau kita mau kompetisi pun ini masih terbuka lebar gitu Mbak Caca. Jadi teman-teman di sini mau usaha jenis variabel apapun itu tuh peluangnya masih besar gitu ya. Dan satu hal yang saya lihat gitu ya teman-teman ya, jangan pernah meremehkan usaha sekecil apapun gitu ya. Terkadang kita itu melihat usaha itu harus sesuatu modal yang besar, ratusan juta gitu ya, membangun monati. Sekarang yang lagi menjamur adalah coffee shop misalnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari segi perputaran uangnya dan lain sebagainya gitu ya, orang nongkrong di coffee shop ya itu secara perputarannya memang tidak banyak gitu ya, versus dengan orang yang jual, mohon maaf ya, kadang kita meremehkan jajanan sepele di sini, misalnya orang yang tol gitu kan dan lain sebagainya. Pernah dalam satu cerita yang Mbak Caca ya ini, saya pernah nemuin orang dia hanya ngebayarin orang buat membantu jual betul, dan dia punya 5 rumah, punya 5 ya, 5 yang jual keliling, dagang keliling gitu. Dia bilang satu pedagang itu dia bisa menghasilkan sampai dengan 7 juta satu pedagang itu, bersih ya gitu.